Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita Quran surat Al-Mursalat ayat 29 mengemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kalian kepada azab yang dahulu tukadzibun kalian selalu dustakan. Intaliqu ila zillin zi salasi su'abin. Pergilah kalian atau bertolaklah kalian kepada naungan, kepada asap neraka yang memiliki 3 cabang. La zalilin wa la yugni minal lahab, yang tidak melindungi dan tidak bisa menolak daripada nyala neraka. Innaha tarmi bisyararin kal qasri. Sesungguhnya dia menyemburkan bunga api sebesar atau setinggi istana. Ka'annahu jimalatun sufrun, seperti bahwasanya dia iring-iringan onta yang berwarna kuning. Wailun yauma izin lil mukadzibin, dan celaka dan kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang berdusta, bagi orang-orang yang mendustakan. Hadza yaumu la yantiquna, ini adalah hari yang tidak bisa berbicara. Ini adalah hari yang mereka tidak bisa berbicara. Wala yu'zanu lahum faya'tazruna, dan tidaklah mereka diizinkan. Mereka tidak diizinkan bagi mereka, maka mereka mengemukakan alasan. Mereka tidak diizinkan mengemukakan alasan. Wailun yauma izin lil mukadzibin, kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Iya, dusta bohong. Kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang mendustakan. Hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Ini adalah hari keputusan. Ini adalah hari keputusan. Jama'nakum wal awwalin, kami kumpulkan kalian dan orang-orang yang terdahulu. Fa in kana lakum kaidun fakiduni, maka jika adalah kalian memiliki, bagi kalian memiliki tipu daya, fakiduni, maka lakukanlah terhadapku. Jika kalian memiliki tipu daya, maka lakukanlah tipu daya atau tipu muslihat kepadaku. Wailun yauma izin lil mukadzibin, dan kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Itulah Al-Mursalat
ayat 29 sampai dengan ayat ke-40. Jadi ayat-ayat tersebut berisikan tentang keadaan atau kondisi neraka, di mana orang-orang yang mendustakan kebenaran berada di dalam neraka tersebut. Ka'annahu jimalatun sufrun. Nah, di dalam ayat yang ke-33 tadi dikemukakan ka'annahu jimalatun sufrun, seperti bahwasanya dia itu adalah iring-iringan atau rombongan unta yang berwarna kuning. Kemudian menurut Syekh Asy-Sya'di, yaitu seperti iring-iringan unta yang hitam yang mengarah kepada warna yang di sana ada kuningnya. Nah, itu adalah menurut Syekh Asy-Sya'di. Hal ini menunjukkan bahwa neraka itu gelap. Neraka itu gelap gejolaknya, baranya dan bunga apinya, buruk sekali. Dan bahwa dia yaitu hitam. Dia itu hitam, tidak lezat dilihat, tidak enak dilihat, dan sangat panas. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Kita selalu tuh memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau daripada siksa neraka. Bahwa neraka itu gelap gejolaknya, baranya dan bunganya, dan bunga apinya. Neraka itu gelap gejolaknya, baranya dan bunga apinya, sangat gelap, pekat. Hal ini sebagaimana atau senada dengan hadis dari Umar Ibnul Khattab yang kemarin sempat kita bahas juga. Innallaha tabaraka wa ta'ala amara jahannam fa'auqada alaiha fa'auqada alaiha alfa'amin hatab yadat summa amara fa'auqada alaiha alfa'amin hatta marrat summa amara fa'auqada alaiha alfa'amin hatta swaddat fahiya sauda'u muslimatun la yudi'u syararuha wa la yadfa'u lahabaha. Innallaha tabaraka wa ta'ala amara jahannama fa'auqada 'alaiha alfa'amin hatta biyadat. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar neraka jahanam ini dinyalakan apinya 1000 tahun. 1000 tahun lamanya. Sehingga karena semakin panasnya maka berubahlah warna apinya menjadi putih. Berubah apinya menjadi putih. Lalu diperintahkan kembali untuk dinyalakan selama 1000 tahun. Dinyalakan kembali jahanam itu selama 1000 tahun. 1000 tahun kembali dinyalakan sehingga warna api berubah menjadi merah. Yang tadinya putih berubah menjadi merah.
Lalu diperintahkan kembali oleh Allah untuk dinyalakan kembali jahanam tersebut 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi, sehingga warna apinya berubah menjadi hitam. Hitam yang gelap, sehingga tidak bersinar lagi gejolaknya dan tidak padam-padam bakarannya. Tidak padam-padam bakarannya. Jadi sesuai itu dengan apa yang dikemukakan di dalam Al-Quran, ka'annahu jimalatun sufrun, seperti bahwasanya dia iring-iringan yang kuning. Kalau menurut Asy-Sya'di, ya, menurut Syekh Asy-Sya'di yaitu seperti iring-iringan onta yang hitam yang mengarah kepada warna yang di sana ada kuningnya. Tuh, ya. Neraka jahanam. Kemudian di dalam ayat yang ke-34, wailun yauma izin lil mukadzibin. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan akan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dengan berkata, sungguh mereka akan celaka dan merugi pada hari ini, yaitu orang-orang yang mendustakan Allah, yang mendustakan Rasulnya dan kitab sucinya. Ini memang tiga kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Bagi orang-orang yang mendustakan Allah berarti mendustakan Rasulnya dan kitab sucinya. Bagi yang mendustakan Rasulnya berarti dia juga orang tersebut mendustakan Allah dan kitab sucinya. Bagi yang mendustakan kitab sucinya, bagi yang mendustakan Al-Quran, berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Pada hari itu, ya, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan akan kebenaran. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah hati kita, kuatkanlah pendirian kita agar kita tidak mendustakan kebenaran, agar kita tidak mendustakan datangnya hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadza yaumu la yantiquna. Ini ayat yang ke-35. Hadza yaumu la yantikuna. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara. Orang-orang kafir, orang mendustakan kebenaran, orang musyrik dan lain sebagainya. Ini adalah hari yang mereka tidak bisa berbicara. Yakni inilah hari yang sangat besar. Hari yang besar dan sangat dahsyat bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran, di mana mereka tidak dapat berbicara pada hari itu karena ketakutan yang sangat luar biasa melihat neraka yang sangat dahsyat. Mereka melihat neraka yang sangat
menyeramkan, yang sangat sadis, yang sangat mengerikan. Mereka tertegun, mereka terpukau sehingga mereka tidak bisa berbicara saking takut kepada neraka. Hadzal yaumu la yantikuna, ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara. Makanya kita selalu berdoa ya konggit ya, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah daripada azab api neraka yang sangat menakutkan, yang sangat menyeramkan. Ya harus ada dalam diri kita rasa takut, rasa ngeri yang sangat luar biasa terhadap neraka jahanam. Wala yu'zanu lahum fayataziruna wala yu'zanu lahum fayataziruna. Ini ada di dalam Al-Mursalat ayat yang ke-36. Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan, ya, agar mereka mengemukakan uzur. Jadi pada hari itu mereka yang mendustakan akan kebenaran, mereka yang mendustakan Allah dan Rasulnya serta kitab sucinya, tidak diizinkan untuk mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Hari itu adalah hari keputusan. Hari itu bukannya minta dimaafkan, bukan hari pemaafan. Hari itu bukan hari pertobatan. Ya. Kalau mereka masih hidup, ya, hari pemaafan, hari pertobatan itu ketika mereka berada di dunia, bukan berada di akhirat. Apalagi setelah mereka melihat azab neraka, mereka mohon maaf, ya, mereka minta dimaafkan, mereka mohon bertobat, mereka minta pertobatan, mereka minta pengampunan. Oh, nggak bisa. Udah ditutup. Kalau mereka meminta maaf atas segala dosa, bertobat atas segala dosa, mohon pengampunan atas segala dosa, adanya di dunia ketika mereka dalam keadaan hidup. Jangankan di akhirat, kita udah berada di liang lahat aja, di alam barzah nggak bisa kita memohon ampun, nggak bisa kita memohon maaf. Yang memohonkan ampun dan memohonkan maaf adalah orang-orang yang masih hidup seperti anaknya, gitu ya, bapaknya, orang tuanya dan lain sebagainya yang masih hidup ketika kita sudah berada di alam barzah. Sedangkan jika berada di dalam akhirat, di alam akhirat, apalagi dia udah melihat, apalagi dia mereka yang mendustakan itu sudah melihat azab neraka. Mereka yang mendustakan kebenaran, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah dan Al-Quran, mereka mohon ampun saat itu ketika mereka melihat azab neraka. Nggak bisa. Nggak bisa. Permohonan maaf mereka tidak akan dikabulkan. Pertobatan mereka tidak akan dikabulkan. Wala yu'zanul lahum fayataziruna, dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan, agar mereka diampuni. Mereka tidak diizinkan untuk mengungkapkan alasan agar dimaafkan. Enggak diizinkan. Ya. Karena hari itu tidak ada alasan bagi mereka. Kalau udah dosa, ya dosa. Kalau udah mereka harus masuk neraka, masuk neraka. Enggak ada alasan gini, alasan gitu. Kalau minta maaf masih ketemu orangnya. Ya, kalau minta maaf
ketika udah masih berada di dalam dunia. Salah sama orang, kita buat zalim, minta maaf. Kalau kita udah masih berada di dunia, minta maaf Kalau udah mati kepada orang yang udah kita zalimi. Kalau kita udah mati, nggak bisa. nggak bisa. Jadi udah nggak usah ngomong. Ya, nggak bisa. Ya, kalau kita sudah mati nggak bisa tuh. Ya. Jadi udah gendam nggak? Apalagi kalau udah di alam akhirat dan melihat azab neraka, ya, dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan, agar mereka diampuni. Mereka tidak diizinkan untuk mengungkapkan alasan agar dimaafkan. Mereka meminta ampun atas kedurhakaan dan kemaksiatan mereka selama di dunia. Tidak akan dimaafkan. Alasan tidak diterima. Kalau ente pengen minta maaf, kalau mereka pengen minta ampun, seyogianya permohonan maaf dan permohonan pengampunan ketika mereka masih hidup di atas dunia. Muhasabah kepada diri kita nih Kang Jet, muhasabah kepada diri kita, mohonkanlah ampun atas segala dosa-dosa kita. Mohonkanlah maaf atas segala dosa-dosa kita. Kita ini makhluk yang tidak luput dari salah dan dosa hampir tiap hari. Hampir tiap hari kita berbuat salah. Hampir tiap hari kita berbuat dosa zahiran wa batinan. Tiap hari kita berbuat dosa. Mumpung masih hidup, ya Kong Ijit, mumpung napas masih bersatu dengan raga kita mohon ampun kepada Allah, kita mohon maaf kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Kemudian kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita aniaya, kita datangi mereka, kita mohon maaf kepada mereka. Harta benda, harta mereka yang pernah kita makan, ya Kong, pulangin. Tanah anak yatim yang kita rampas secara zalim, pulangin kepada anak yatim. Jangan sampai itu harta anak yatim yang kita balak, yang kita dapatkan secara zalim, jangan sampai harta anak yatim yang kita ambil secara paksa, yang kita ambil secara zalim nanti menjadi bala di akhirat nanti yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kemudian kita ungkapkan alasan, hari itu enggak diterima alasan. Hari itu tidak diterima alasan agar kita dimaafkan. Ya Kong ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak menanya sedikit aja. Dikit aja enggak banyak.